Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja PBG dalam jabatan tahun 2025 batch 1. Perkenalkan, nama saya Suprapto SBD, guru kelas 4 di MI Muhammadiyah 01 Kalen, Kecamatan Kedupring, Kabupaten Lamongan. Saya sebagai mahasiswa PBG batch 1 tahun 2025 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dengan nomor peserta PBG 3650970077079 dan nomor induk mahasiswa 24404120595. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan uji kinerja sebagai rangkaian bagian dari uji kompetensi mahasiswa PBG tahun 2025. Kegiatan mengajar ini saya lakukan pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 di MI Muhammadiyah 01 Kalen, Kecamatan Kedupring, Kabupaten Lamongan pada kelas 4 dengan mata pelajaran pendidikan Pancasila dengan materi Pancasila dalam diriku dengan metode Project Based Learning atau PBL. Mari ikuti pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat lagi. MIM 01 Kalen. Anak-anak, pagi hari ini bagaimana kabarnya? Baik-baik saja? Sehat? Siap belajar? Alhamdulillah. Coba sebelum Bapak mulai materi pelajaran, silakan untuk berdoa. Petugasnya berdoa, siapa? Anin ya? Silakan berdoa bersama. Siap berdoa mulai. Dan anak, pagi hari ini siapa di antara kalian yang tidak masuk sekolah? Sekretaris kelas, siapa? Arsi. Kemana gerangan Arsi? Acara keluarga. Kita doakan mudah-mudahan acaranya Arsi, acara keluarga lancar. Amin. Anak-anak, pagi hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu. Sebelumnya Bapak akan tanya siapa di antara kalian yang masih ingat materi minggu lalu tentang Pancasila? Nada apa? Pancasila adalah dasar negara kita Indonesia. Bisa. Nabil apa? Pancasila ada 5 dasar. Panca yang artinya 5, sila yang artinya dasar. Alhamdulillah, kalian di antara kalian masih ingat materi minggu lalu. Oleh karena itu, sebelum materi berikutnya, marilah kita menyanyikan lagu nasional. Sebentar.
Nah ini. Coba diingat di layar, dilihat di layar, kelihatan semua kan? Marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. aku yang mendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, kita sudah menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Sekarang kita melanjutkan materi hari ini tentang pendidikan Pancasila, tema Pancasila dalam diriku. Kalau tadi kalian sudah ingat apa Pancasila itu, sekarang Pancasila dalam diriku, tema makna sila-sila Pancasila di dalam kehidupan bermasyarakat. Marilah kalian lihat di layar tampilan berikut. Ini Pancasila adalah Pancasila dalam diriku. Ini materinya. Pertama, Pancasila apa ini? Pancasila Kalau tadi siapa? Nada sudah menyebutkan Pancasila adalah dasar negara kita. Ini lebih lengkap. Pancasila selain sebagai dasar negara kita, juga sebagai falsafah bangsa dan terdiri dari lima sila. Berikutnya, mohon dibaca apa? Pancasila dijadikan sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi Pancasila dijadikan sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Masih ada satu lagi anak-anak. Ini apa dibaca? Sehingga mana yang terkandung di dalamnya dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu tentang makna dari Pancasila. Ada lagi. Ini. Ya, siap ya. Ada ke layar ini, Mir. Ada ke layar, ayo. Posisi ada ke layar. Siapa? Ayo, Pak. Siva kok siapa? Ayo, perhatikan layar. Sudah siap? Ini anak-anak makna di dalam lambang Garuda Pancasila. Pertama dilambangkan apa? Bunyinya ketuhanan. Sila kedua dilambangkan oleh bunyinya. Sila ketiga dilambangkan oleh apa? Bunyinya. Sila keempat dilambangkan oleh apa itu? Bunyinya. Terakhir sila kelima dilambangkan oleh bunyinya. Sekarang makna daripada
masing-masing sila di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya lihat tayangan video berikut. Coba lihat itu tayangan video. Kabar ya. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Apakah kamu tahu nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan sehari-hari? Ya, nilai-nilai Pancasila bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, kids. Bahkan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui berbagai hal sederhana. Yuk kita mulai simak. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Sila pertama. Pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Beribadah sesuai keyakinan masing-masing. 2. Saling menghargai agama dan kepercayaan orang lain. 3. Menghormati pemeluk agama lain. 4. Memiliki rasa toleransi yang tinggi antar umat beragama. Sila kedua. Pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Hendak menjaga-jagakan antar sesama manusia. 2. Saling tolong-menolong antar sesama. 3. Bersikap berbang rasa. 4. Saling menghargai pendapat orang lain. Itu tadi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang ada tugas untuk kalian, nanti akan Bapak bagi per kelompok. Jadi menjadi 5 kelompok. Nah, sebelum kita mengerjakan tugas kelompok, marilah kita tepuk tangan dulu. Coba tepuk simbol Pancasila. 1. Bintang. 2. Rantai emas. 3. Pohon beringin. 4. Kepala banteng. 5. Kaki berkembang. Alhamdulillah. Coba sekarang tugas kalian. Ini Bapak akan membagikan lembar tugas kalian per kelompok, nanti dikerjakan secara kelompok ya. Coba untuk kelompok pertama, Anin, sebutkan. Namanya bintang, dunia ketuhanan yang Maha Esa, penerapannya 1. Kegiatan sesuai masing-masing. 2. Menghargai agama dan kepercayaan orang lain. 3. Menghormati pemeluk agama lain. 4. Memiliki rasa toleransi yang tinggi antar umat beragama. Coba kelompok 2, sebutkan. Tantangannya rantai emas, dunia kemanusiaan yang adil dan beradab. Penerapannya 1. Tidak membeda-bedakan antar manusia. 2. Saling menolong antar sesama. 3. Bersikap berbang rasa. 4. Saling menghargai pendapat orang lain. Sila ketiga, coba sebutkan. Simbolnya pohon beringin. Istilahnya Persatuan Indonesia. Penerapannya 1. Mencintai tanah air dan melestarikan warisan budaya. 2. Mengharumkan nama bangsa Indonesia. 3. Menjalin hubungan baik dengan setiap warga. 4. Mengutamakan kepentingan negara.
Coba sebutkan sila keempat, Nabil. Simbolnya kepala banteng, bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh imam kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Penerapan 1. Mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah dengan musyawarah sampai dengan mufakat. 2. Tidak memaksakan kehendak terhadap orang lain saat berdiskusi. 3. Menerima keputusan dari hasil musyawarah dengan lapang dada. 4. Menjalankan hasil musyawarah sesuai kesepakatan bersama. Coba sila kelima sebutkan apa? Tambangnya padi dan kapas, punya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapannya 1. Bersikap adil kepada sesama. 2. Menjalankan segala sesuatu yang menjadi kewajiban kita. 3. Menghormati dan menghargai hak orang lain. Coba sekarang perhatikan masing-masing kelompok kan sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Sekarang ada pertanyaan? Saya Pak, Kavi apa? Tanya pada siapa? Kelompok 5. Dafa Fadila siap menjawab? Ya coba tanyakan. sebutkan nilai persatuan sila Pancasila Sila ketiga, sampai disuruh menyebutkan apa nilai-nilai penerapan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Coba sebutkan yang keras biar kedengaran. 1. Mencintai tanah air dan turut melestarikan warisan budaya. 2. Mengharumkan nama bangsa Indonesia. 3. Menjaga hubungan baik dan setiap warga. 4. Mengutamakan kepentingan bersama. Sudah? Ya. Sudah jelas? Sudah paham ya? Ya, silakan duduk kembali ke tempatnya semula, ke kelompoknya semula. Ya. Coba anak-anak sebelum kita akhiri pada materi pagi ini, perhatikan, kita breaking dulu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok fokus. Ya. Sekarang siapkan ya untuk kalian pada pembelajaran terakhir ini ya. Sebentar dulu. Nah, ini sebelum kita akhiri sekarang ada pertanyaan dari Bapak. Coba perhatikan. Pertama, bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran tentang Pancasila hari ini? Ada yang mewakili, ada menjawab? Ada bisa menjawab? Apa jawabannya? Aku merasa senang dan bangga karena sekarang aku lebih mengerti tentang Pancasila yang menjadi dasar negara kita. Belajarnya juga seru karena ada diskusi dan sederhana di kehidupan. Tepuk tangan untuk Sinta, hebat. Berarti daya ingatnya tajam sekali, masih bisa mengingat tentang pelajaran hari ini. Yang kedua, apa hal baru yang kamu pelajari hari ini tentang Pancasila? Ada yang bisa menjawab atau ingat? Siapa? Oh, Gati. Apa, Gat? Hal baru yang aku pelajari hari ini adalah bahwa setiap sila punya makna penting dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghormati teman yang berbeda agama dan musyawarah jika berbeda pendapat. Hebat banget, tepuk tangan untuk Gati. Jadi mampu mengingat, mengaplikasikan daripada pertanyaan yang kedua. Sila ketiga sekarang, ketiga, bukan sila ya, ketiga. Bagaimana perasaanmu setelah berdiskusi dan mencari solusi masalah tadi? Kalian kan sudah diskusi kan? Sudah mencari masalah kan? Ya, apa? Ada yang bisa merefleksikan? Saya Pak, Fadil, apa Dil? aku merasa senang dan terbantu karena dengan diskusi aku jadi lebih mudah
memahami makna sila-sila Pancasila. Teman-teman juga punya pendapat yang bagus dan kita saling belajar. Alhamdulillah. Jadi apa yang dikatakan oleh Fadil tadi dengan diskusi tadi, dia tahu lebih mengerti daripada makna-makna sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari hasil dari diskusi kelompok tadi. Bagus, tepuk tangan Fadil. Keempat sekarang, apakah kamu menemukan kesulitan dalam memahami makna sila-sila Pancasila atau contoh-contoh penerapannya? Jika ya, bagaimana yang sulit? Bagian mana yang sulit? Ada yang bisa menjawab atau barangkali sudah mempunyai gambaran tentang refleksi hari ini? Siapa? Bilqis. Apa, Gis? Saat menjelaskan sila keempat yang musyawarah. Kenapa? Karena aku masih bingung contoh yang tepat saat di rumah. Oh ya, jadi pertanyaan kan dua nih. Apakah kamu menemukan kesulitan dalam memahami makna-makna sila Pancasila atau contoh-contoh penerapannya? Jawabannya begitu tadi, mengalami kesulitan. Kenapa? Jika ya, bagian mana? Bagian makna sila-sila Pancasila, sila keempat di dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah. Kenapa? Karena Bilqis ini masih anak sekolah atau anak pelajar, belum pernah mengikuti musyawarah RT. Yang kalian ikuti di sekolah hanya diskusi. Tepuk tangan untuk Bilqis. Yang terakhir, bagaimana kamu akan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupanmu sehari-hari? Saya Pak, Ya, Naufal, apa Fal? aku akan berdoa dengan rajin, menghargai teman, tidak membeda-bedakan orang lain, dan ikut bermusyawarah kelas, dan aku bersikap adil kepada semua orang. Ya, intinya jawaban kamu tadi dijawab oleh Mirza sekalipun diam, asik. Berarti betul ya kan? Iya Mir, betul Mir. Makanya kamu jawab asik. Jadi penerapannya dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kamu bisa bisa menghargai, menghormati pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, sesama teman dan sama lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Bisa saling menghormati sekalipun berbeda berbeda keragaman budaya maupun keyakinan. Oke, anak-anak, alhamdulillah materi hari ini kami kira sudah cukup, kalian sudah paham. Besok ya, minggu depan kita lanjutkan materi tentang Pancasila dalam diriku dalam subtema yang kedua. Marilah anak-anak, pembelajaran materi hari ini kita akhiri dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Ayo. Nakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh.